Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman mahasiswa dimanapun Anda berada, saat ini Anda sedang menyaksikan video pembelajaran MKU Bahasa Indonesia. Topik yang akan dipaparkan ke depan adalah mengenai EBI atau Ejaan Bahasa Indonesia. Oke, mari kita lanjutkan pada topik yang ketiga ini. Peta konsep akan diawali dari sejarah mengenai EYD menjadi EBI. Ya, ada pendahuluan dulu sebelum kita masuk ke bagian kedua, yaitu kapitalisasi, dan yang terakhir adalah tanda baca. Oke, perlu teman-teman ketahui juga untuk mengawali topik MKU mengenai EBI ini, ya, bahwa mengetahui perkembangan ejaan yang disempurnakan atau EYD menjadi EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, secara kronik, ini akan memantik semangat pengguna bahasa, atau dalam hal ini adalah subjeknya adalah kita, untuk menciptakan komunikasi yang apresiatif. Jadi, komunikasi yang apresiatif itu dapat kita ciptakan tentu dengan mengetahui perkembangannya dulu dari tahun ke tahun, ya, dari EYD sekarang menjadi EBI. Mengapa seperti itu? Karena akan muncul semangat. Semangat apa? Semangat untuk memanfaatkan, mendayagunakan, menggunakan, dan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Namun, kita fokuskan atau kita mulai dalam tugas-tugas teman-teman semua untuk menunjang tugas-tugas semuanya bahwa teori dasar mengenai EBI, Ejaan Bahasa Indonesia, ini perlu teman-teman peroleh pada MKU Bahasa Indonesia dengan topik Ejaan Bahasa Indonesia. Pendahuluan, perlu teman-teman ketahui bahwa perkembangan iptek, ilmu pengetahuan dan teknologi, ini akan berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia. Kita harus menyetujui ini, bahwa iptek ini memberikan sumbangsih yang besar sekali. Selain dari aspek-aspek yang lain, tentu bahasa pun juga terkena imbasnya. Salah satu buktinya apa? Tentu kita menyerap bahasa-bahasa asing. Satu, untuk menambah lema kita, istilah kita, perbendaharaan kata kita, sehingga Indonesia bisa mengikuti. Nah, ya, ilmu pengetahuan teknologi. Oke, kita akan mengetahui secara kronik, ya, teman-teman bisa membaca dari arah kiri atau kanan, karena ini kilas balik, atau kita akan mengetahui kronik, cara kronik dari waktu ke waktu. Kita mulai pada tahun 2016, ya, beberapa tahun yang lalu atau 4 tahun silam, EYD secara resmi berubah menjadi EBI, ya. Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa atau BPPB menyempurnakan EYD menjadi EBI. Nah, mengapa diubah? Nah, sebelum tahu jawabannya, teman-teman akan mengikuti secara kronik dulu. Pada tahun 1901, ini Indonesia memang menggunakan ejaan bahasa Melayu, ya. Kemudian rancangan dari CH Van Oboysen dengan bantuan Engku Nawawi, Gelar Sultan Makmur, dan Muhammad Taib Sultan Ibrahim. Jika teman-teman ingin mengetahui secara mendalam, komprehensif, dan rinci, teman-teman bisa klik notifikasi di atas untuk menonton, melihat, menyimak video sebelumnya mengenai sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Ya, memang diawali atau dimulai dari bahasa Melayu gitu. Oke, jadi 1901 kita, ya, orang-orang zaman dahulu, bangsa kita ini menggunakan ejaan bahasa Melayu. Kemudian 1947, 2 tahun pasca kemerdekaan, ini menggunakan ejaan Republik, perubahan ejaan bahasa Indonesia dengan maksud membuat ejaan yang lebih berlaku menjadi lebih sederhana. Mengapa harus lebih sederhana? Tentu sesuai kebutuhan kita. Kebutuhan kita didasarkan pada apa? Tentu didasarkan pada satu, kita negara Indonesia telah merdeka secara resmi, memproklamirkan negara Indonesia, nama kita adalah Indonesia, bahasanya pun bahasa nasional Indonesia, jadi benar-benar sangat sesuai begitu. Maka perlu ada pengubahan, ya, pembiasaan, apalagi penyederhanaan. Jelas itu adalah barang tentu. Nah, secara legal ditetapkan oleh
Menteri Pengajaran Pendidikan dan Kebudayaan pada masa itu ya, dengan menetapkan surat yang dapat teman-teman baca sendiri. Kemudian 1975 ini ejaan Republik berubah menjadi ejaan EYD ya. Pada hari proklamasi diresmikan aturan EYD berdasarkan keputusan Presiden nomor 57 tahun 72. Ya, jadi secara resmi kita mempunyai nama yang ternyata sulit untuk digantikan. Memang secara resmi sudah berganti, tetapi terkadang banyak orang yang keliru untuk menyebutkan. Sekarang ini sudah EB begitu, bukan EYD. Mengapa demikian? Karena EYD ini eksistensinya lama sekali digunakan. Ya, dari 75 sampai 2016 begitu. Ejaan yang disempurnakan atau EYD ini eksistensinya lama sekali, ya. Sehingga seperti tidak akan ada lagi perubahan nama kecuali memang pemutakhiran pada bagian-bagian tertentu, pada aspek-aspek tertentu. Nah, ini terkadang salah untuk disampaikan. Ternyata EYD sudah berubah menjadi EB. Nah, seperti itu sejarahnya teman-teman. Jadi, mulai saat ini teman-teman sudah mengetahui bahwa EYD berubah menjadi EB begitu. Ya. Kemudian 1988 sampai 2009 itu ada 2 jilid yang digunakan Kemendikbud pada kurun waktu itu untuk menyempurnakan EYD. Penyempurnaannya pun juga lama sekali. Secara resmi tahun 2016 EYD bertransformasi menjadi EB. Ya, istilah-istilah banyak yang diubah, istilah-istilah asing banyak yang waktu itu digunakan, kemudian setelah digunakan tentu ada pembiasaan lagi, penyederhanaan lagi, atau memang menyesuaikan dengan kebiasaan bahasa Indonesia. Nah, ini biasanya kata serapan ya. Kata serapan ya dari asing langsung kemudian disesuaikan dengan kondisi, disederhanakan bila perlu. Contoh kecilnya adalah mouse ya, mouse di komputer yang biasa kita pegang untuk menggerakkan kursor ya atau arah-arah itu. Nah, sekarang memang secara resmi menjadi tetikus begitu. Nah, ini tentu menggunakan atau memanfaatkan pertimbangan-pertimbangan yang begitu matang sehingga secara EB ini secara baku, secara sah diubah menjadi dari mouse menjadi tetikus begitu. Tentu ada yang lain, teman-teman harus sering-sering membaca menggunakan kamus ya atau KBBI. Oke teman-teman, nah, ini adalah perkembangan ejaan ya dari EYD menjadi EB, dari PUEYD menjadi PUEBI ya. Biasanya kita akronimkan menjadi PUEBI, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Berikutnya, kapitalisasi atau penggunaan huruf kapital dalam tulisan dan cetakan. Ya, kapitalisasi di sini bukan kapitalisasi pada aspek ekonomi, tetapi pada penggunaan huruf besar dalam tulisan dan cetakan. Penggunaan huruf kapital ini sudah punya kaidah-kaidah tersendiri. Apalagi pada seni tulis, ya, akan sangat mudah sekali untuk dikoreksi, akan sangat mudah sekali untuk dilacak kebenaran maupun yang salah. Oleh karena itu, ya, ini merupakan teori elementer, teori dasar mengenai penggunaan huruf kapital yang harus teman-teman ketahui dengan baik. Terlebih lagi teman-teman nanti adalah pelaku karya ilmiah atau pembuat karya ilmiah. Maka teori dasar mengenai tata tulis ini penting sekali untuk dipahami. Oke teman-teman, kita uraikan satu persatu. Huruf pertama di awal kalimat ini memang harus menggunakan huruf kapital, yaitu K ya. Kita harus bekerja keras titik. Syarat utama kalimat adalah ada huruf besar dan diakhiri dengan tanda titik. Oke, teman-teman harus pahami dengan baik. Kemudian huruf pertama unsur nama orang julukan, ya entah berapa suku namanya, maka harus diawali dengan huruf besar. Kemudian dipakai pada awal kalimat dalam petikan langsung, ya. Ketika kita mentranskripkan ujaran langsung atau petikan langsung, ya, maka saat kita ubah menjadi tulisan, itu juga harus menggunakan huruf besar pada awal kalimatnya. Kemudian huruf pertama unsur agama, kitab suci, Tuhan, dan kata gantinya. Saya kira teman-teman sudah paham untuk menyebut nama agama di Indonesia, menyebut nama Tuhan, kata gantinya juga, ini juga harus menggunakan huruf besar.
Kemudian huruf pertama unsur nama, gelar, kehormatan, keturunan, profesi. Nah, saya kira teman-teman juga sudah paham ya. Nabi Muhammad ya. Huruf N, M-nya ini harus besar. Kemudian Raden Ajeng Kartini, R-nya ini juga harus besar karena ini merupakan gelar kehormatan, keturunan, dan lain-lain. Kemudian huruf kapital juga digunakan dalam nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau kata gantinya. Misalnya dokter begitu ya. Nah, ini merupakan nama pangkat, nama jabatan gitu. Berikutnya, huruf pertama nama jabatan dan pangkat yang diikuti nama orang atau kata gantinya. Ya, seperti ditambahkan lagi ya, ada Bupati Salatiga gitu. Ya, ini bisa ditambahkan. Ibu Bupati, Bapak Bupati. Nah, ini adalah gendernya ya, laki-laki perempuan, tapi nama jabatan tetap harus. Huruf pertama nama bangsa, bahasa, suku ya, Indonesia, bahasa Jawa, ini nama bangsa, bahasa ini harus besar ya. Kemudian huruf pertama nama tahun, bulan, hari. Nah, ini harus teman-teman pahami. Hijriah, Jumat, Lebaran. Nah, ini adalah hari-hari besar atau nama hari biasa. Ini harus ditandai dengan, harus diawali dengan huruf kapital. Kemudian huruf pertama dipakai sebagai huruf pertama nama geografi, Salatiga, Danau Toba, Jalan Pramuka, Gunung Kelut. Nah, ini merupakan nama geografi yang harus diawali dengan huruf kapital. Kecuali ya, ini kecuali pisang Ambon dan jeruk Bali. Ini memang Ambon dan Bali adalah nama geografis, tetapi tidak digunakan ya, kecuali dalam hal ini. Teman-teman harus mengetahui ini ya. Kemudian dipakai juga dalam nama-nama lembaga, negara, organisasi ya. Kemendikbud misalnya, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, ini dialih dengan huruf besar kecuali kata tugasnya atau kata sambungnya seperti di, ke, dari, yang, untuk, dan. Ini harus tetap kecil. Tapi kalau kapital semua ya harus kapital semua ya, tanpa terkecuali dannya. Jadi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan jika ditulis dengan kapital semua, maka kata tugas atau kata sambungnya juga besar. Yang terakhir adalah menggunakan huruf pertama setiap kata di dalam judul buku, karangan, artikel. Oke. Ya, jadi judul buku ini memang harus menggunakan huruf kapital. Kemudian huruf pertama unsur singkatan nama, gelar, pangkat atau sapaan ya. Ini adalah modifikasi yang tadi atau perkembangan yang tadi juga. Profesor, doktor, magister agama ya, gelarnya ini memang harus diawali dengan huruf besar. Kemudian huruf pertama kata penunjuk hubungan kekerabatan. Oke, untuk menunjuk kekerabatan kita pun juga harus memanfaatkan huruf besar. Seperti Bapak Anton, Ibu Zahra, Kakak Amal, Anda, saudara. Ini silahkan diaplikasikan, diimplementasikan dalam seni menulis, entah itu menulis di surat kabar, menulis di karya ilmiah, menulis di pesan singkat ya. Ini silahkan untuk dibiasakan. Berikutnya huruf miring dan tebal. Pada bagian apa saja sih huruf miring dan tebal ini digunakan? Yang pertama adalah digunakan untuk menuliskan judul buku, nama majalah, atau nama surat kabar yang dikutip dalam tulisan termasuk daftar pustaka. Clue-nya adalah dikutip dalam tulisan. Jika teman-teman memang mengambil beberapa informasi dalam judul buku, nama majalah, atau surat kabar, maka teman-teman mengubahnya menjadi format miring atau menebalkannya. Ya, karena apa? Karena teman-teman telah memanfaatkan. Jika teman-teman mengutip ya dari referensi-referensi tertentu, kemudian diambil, kemudian dimasukkan ke dalam tulisannya, maka teman-teman harus memberikan huruf miring, baik itu di judul, nama majalah, atau surat kabarnya, daftar pustakanya. Nah, kenapa? Karena daftar pustaka juga mempunyai format tersendiri. Ya, biasanya nama-nama buku ini biasanya ditulis dengan huruf miring. Contohnya, bisa teman-teman lihat pada dua contoh yang tersaji, Bekisar Merah dan Nusantara. Nah, itu adalah nama novel dan nama majalah gitu. Kemudian huruf miring digunakan untuk menuliskan kata atau ungkapan dalam bahasa daerah atau asing ya. Ketika belum diserap menjadi ejaan bahasa Indonesia, itu harus menggunakan huruf miring sebagai penanda bahwa itu adalah kata khusus atau istilah khusus ya, yang berasal dari lokal maupun internasional atau asing gitu. Contohnya adalah tedak sinten,
ritual yaitu dan blow dry. Lalu terkadang ada pertanyaan, boleh tidak Pak tidak menggunakan istilah-istilah tersebut? Istilah-istilah ini adalah untuk memperkaya sebenarnya. Ya, perkara ini akan diserap oleh bahasa Indonesia atau tidak, kita tidak perlu memikirkannya. Kita hanya perlu mengikuti kaidahnya agar kita sebagai penulis, pelaku, dan pembaca menjadi tahu, oh ini adalah istilah asing begitu. Baik itu dari daerah lokal ya maupun dari asing. Kemudian huruf miring digunakan untuk menegaskan atau mengkhususkan huruf bagian kata atau kelompok kata dalam kalimat. Jika kita menggunakan huruf miring, kemudian ada bagian khusus yang perlu kita kasih prioritas, ya biasanya ini diberikan huruf miring dan tebal. Karena apa? Karena sebagai wawasan kepada pembaca, selain kedua tadi ya, nama buku, nama judul buku, majalah, dan ungkapan asing lokal tadi, selain itu juga untuk memberikan prioritas utama bahwa ini berbeda loh. Contoh, pengunjung tidak diperkenankan membawa tikar misalnya. Nah, tidak dengan format miring ini memberi pengertian tersendiri, wawasan tersendiri bahwa ada beberapa hal yang berbeda, ada hal yang memang perlu menjadi prioritas utama. Itu tidak diperkenankan. Oh, berarti tidak boleh gitu. Berikutnya, huruf tebal digunakan untuk menegaskan bagian-bagian karangan seperti buku, bab, dan subbab. Oke ya, nah ini saya ambil dari kaidah penulisan penomoran dari penelitian ya. Ada karya ilmiah berupa penelitian 1.1, 1.2, dan lain sebagainya. Ini baik nomor dan huruf ini menggunakan huruf tebal. Karena apa? Karena ini adalah untuk menegaskan bagian-bagian karangan. Baik, berikutnya adalah mengenai tanda baca. Definisi tanda baca jika kita memanfaatkan KBBI adalah sebuah atau serangkaian tanda, ya, bisa sebuah dan bisa serangkaian yang digunakan dalam sistem ejaan. Oke, teman-teman harus tahu bahwa tanda baca yang familiar digunakan ini memang ada 3, titik, koma, dan titik 2. Tanda titik ini digunakan pada akhir kalimat yang bukan pertanyaan dan seruan. Karena apa? Karena seruan dan pertanyaan sudah mempunyai tanda sendiri, yaitu tanda tanya dan tanda seru begitu. Kemudian tanda koma ini adalah untuk memisahkan unsur perincian. Merinci, jika lebih dari 1 maka memanfaatkan tanda koma. Kemudian memisahkan nama dan gelar, ya, nama dan gelar akademik atau gelar apapun ini memang dipisahkan menggunakan tanda koma. Kemudian memisahkan anak dan induk kalimat, ya, ini juga memanfaatkan koma, dan mengapit keterangan tambahan. Kemudian tanda titik 2 yang familiar kita temukan ini adalah untuk menandai pemerian atau penggambaran dan penjelasan. Bisa dilihat dari kata definisi yang digunakan, misalnya adalah, seperti. Nah, ini memanfaatkan titik 2 untuk pemeriannya atau untuk menggambarkan dan menjelaskannya. Nah, perlu teman-teman ketahui bahwa ragam bahasa lisan dan tulis ini memanfaatkan tanda baca sebagai atribut kelengkapan sehingga ketersampaian makna terpenuhi. Oke, kembali lagi bahwa tanda baca ini adalah sebuah dan serangkaian tanda yang digunakan dalam sistem. Maka sebuah sistem dapat berjalan tentu dengan memanfaatkan sumber-sumber yang tersedia. Dalam hal ini adalah sumber tanda baca. Oke, kita masuk ke peran dan fungsi tanda baca. Yang pertama adalah tanda titik. Ada 4 fungsi. Yang pertama sudah disebutkan untuk menandai pada akhir kalimat pernyataan. Kemudian tanda titik, ya, ini nomor 2. Tanda titik dipakai di belakang angka atau huruf suatu bagian, suatu bagan, ikhtisar atau daftar, ya. Nah, ini jadi A titik, Romawi 1 titik, ya, A besar titik, 1, 2 ini titik. Tanda titik dipakai dalam daftar pustaka di antara nama penulis, tahun, judul tulisan yang tidak berakhir dengan tanda tanya atau seru dan tempat terbit. Ya, misalnya
pusat bahasa, ini format daftar pustaka ya, dan tanda titik. Jadi setiap nama penulis atau lembaga yang menerbitkannya ini dikasih titik, 2008 titik tahunnya ya, ini nama bukunya titik, dan tempat titik. Tanda titik dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatannya yang menunjukkan jumlah. Indonesia memiliki lebih dari 13.000 pulau. Nah, ini memanfaatkan tanda titik. Namun, tanda titik pun tidak dipakai pada beberapa aspek. Ya, teman-teman bisa lihat sendiri nih. Tidak dipakai pada angka atau huruf yang sudah bertanda kurung. Tanda titik tidak dipakai pada akhir penomoran. Ya, 2B ini misalnya. Tanda titik tidak dipakai di belakang angka atau angka terakhir dalam penomoran deret digital yang lebih dari satu angka dalam judul tabel. Nah, ini ya, tidak digunakan. Kemudian tanda titik tidak dipakai untuk memisahkan bilangan ribuan atau kelipatan yang tidak menunjukkan jumlah. Kalau ini tadi menunjukkan jumlah, kalau ini tidak, karena ini adalah tahun begitu. Tanda titik tidak digunakan pada akhir judul yang merupakan kepala karangan, ya. Nah, ini tidak digunakan seperti ini nih. Ini judul, ini ya judul, ya, tidak digunakan titik lagi. Tanda titik tidak dipakai di belakang huruf A, alamat penerima dan pengirim surat, B, tanggal surat, dan lain-lain misalnya. Nah, ini kecuali untuk di alamat surat. Berikutnya adalah tanda koma. Ya, ada 12 fungsi tanda koma dan peran dalam tata tulis ya. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam suatu pemerincian. Nah, ini tidak sulit, teman-teman. Saya yakin telah memanfaatkan kaidah ini. Tanda koma dipakai sebelum kata penghubung ya, sebelum tetapi di sini ya. Ini ada tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan alat kalimat yang mendahului induk. Kalau diundang, saya akan datang ya. Jadi induk kalimat di belakang. Nah, kalau kita balik lagi menjadi saya akan datang jika diundang. Tanda koma dipakai di belakang kata atau ungkapan penghubung antar kalimat ya. Oleh karena itu baru koma. Tanda koma dipakai sebelum dan atau sesudah kata seru. Ya, seperti oh, ya, wah, itu pakai tanda koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan petikan langsung ya, jadi koma dan petikan dipisah. Tanda koma dipakai di antara nama dan alamat, bagian-bagian alamat, tempat dan tanggal, serta nama tempat wilayah atau negeri yang ditulis berurutan. Nah, ini ya, ini kalau berurutan baru di koma. Kalau tidak berurutan maka tidak pakai koma, artinya tempatnya di bawah ya. Saudara Abdullah, bawahnya Jalan Kayu Manis. Nah, ini tidak menggunakan koma. Tanda koma dipakai untuk memisahkan bagian nama yang dibalik susunannya, seperti daftar pustaka. Ya, ini suku nama pertama, ini suku nama kedua. Ilham Gunawan namanya. Kemudian tanda koma dipakai di antara bagian-bagian dalam catatan kaki atau catatan akhir. Nah, ini ya. Ini memanfaatkan. Seperti daftar pustaka pakai titik, kalau di catatan kaki ini menggunakan koma. Tanda koma dipakai di antara nama orang atau singkatan gelar akademik ya. Koma sarjana ekonomi. Kalau ini pakai titik, tapi untuk menghubungkannya ya, kita menggunakan tanda koma. Tanda koma dipakai untuk mengapit keterangan tambahan. Di daerah kami misalnya, nah ini menggunakan tanda koma. Agar lebih mudah, maka manfaatkan penekanan, disuarakan. Jadi nanti kelihatan mana yang harus dibubui tanda koma. Ke-13 adalah tanda koma dapat dipakai di belakang keterangan yang terdapat pada awal kalimat untuk menghindari salah baca atau pengertian. Dalam pengembangan bahasa, koma, kita dapat memanfaatkan bahasa daerah. Fungsinya ya. Oke, pengecualian. Tanda koma ini tidak digunakan jika induk kalimat mendahului anak kalimat. Ya, ini dengan nomor 3. Saya akan datang kalau diundang. Nah, ini sudah jelas kelihatan induk kalimat di depan begitu. Berikutnya ada tanda titik koma dan tanda titik 2. Nah, ini perlu teman-teman ketahui, titik koma ini punya 3 peran. Yang pertama adalah untuk pengganti kata penghubung ya, memisahkan kalimat setara yang satu dari kalimat setara yang lain di dalam kalimat majmuk. Hari sudah malam. Oke ya. Anak-anak masih membaca buku.
ini bisa memanfaatkan titik koma. Titik koma juga dapat dipakai pada akhir perincian yang berupa klausa. Nah, ini ada di syarat ya. Ada di syarat-syarat pengumpulan syarat biasanya. Kemudian nomor 3, tanda titik koma ini digunakan untuk memisahkan bagian-bagian pemerincian dalam kalimat yang sudah menggunakan tanda koma. Ya, Ibu membeli buku, pensil, dan tinta. Ya, ini sendiri. Nah, ini berarti membeli alat tulis ini. Kemudian baju, celana, dan kaos. Ya, ini pada kata umum sendiri ya, pisang, apel, dan jeruk. Jadi dalam kalimat ini ada 3 sifat ya, ada 3 kategori ya, yaitu alat tulis, kemudian yang kedua adalah busana ya, yang ketiga adalah buah ya. Maka untuk menghubungkannya dari ketiga kategori itu kita memanfaatkan tanda titik koma. Kemudian tanda titik 2. Nah, tanda titik 2 ini ada 5 perannya ya, dipakai pada akhir suatu pernyataan lengkap yang diikuti pemerincian atau penjelasan. Mereka memerlukan perabot rumah tangga titik 2 ya. Jadi ini merupakan kata khususnya dan ini adalah kata umum yaitu perabot rumah tangga. Namun jika keduanya ini digunakan bersamaan maka harus pakai titik 2. Kalau tidak berarti mereka memerlukan kursi, koma, meja, berarti tanpa menggunakan kata umum. Ya, yang kedua, tanda titik 2 tidak digunakan jika perincian atau penjelasan itu merupakan pelengkap yang mengakhiri pernyataan. Kita memerlukan kursi, meja, dan lemari. Oke. Tanda titik 2 dipakai sesudah kata ungkapan yang memerlukan pemberian. Ketua. Ya, ini ungkapannya adalah ketua. Kemudian pemberiannya adalah Ahmad Wijaya. Sekretaris, Siti Aryani, dan lain-lain. Tanda titik 2 digunakan dalam naskah drama sesudah kata yang menunjukkan pelaku. Nah, ini teman-teman sering ditemui ya. Tanda titik 2 dipakai di antara jilid atau nomor dan halaman, surah dan ayat dalam kitab suci, judul dan anak judul, serta nama kota dan penerbit dalam daftar pustaka. Nah, ini horizon keberapa ya, ini ya Romawinya, nomornya berapa, titik 2 nomor 8 gitu. Surat Al-Baqarah ya, titik 2 dari ayat 2 sampai ke 5. Oke ya, ini adalah fungsi dan peran tanda titik koma dan titik 2. Tanda hubung ya, biasa sering disebut dengan strip gitu ya, dan tanda pisah. Nah, ini akan kita temukan nanti perbedaannya dan fungsi masing-masing. Tanda hubung dipakai untuk menandai bagian kata yang terpenggal oleh penggantian baris. Nah, ini tanda hubung teman-teman. Ya, katakanlah kolom kita hanya sampai di sini, maka jika tidak cukup kita menggunakan tanda hubung untuk menghubungkannya dan sekaligus menjadi maksud, oh ada di bawahnya hubungannya atau terusannya di bawahnya. Tanda hubung dipakai untuk menyambung unsur kata ulang, anak-anak, berulang-ulang, kemerah-merahan. Teman-teman sering memanfaatkan tanda ini pada konteks ini juga. Tanda hubung dipakai untuk menyambung tanggal, bulan, dan tahun. Ya, ini juga mudah gitu. Tanda hubung dapat dipakai untuk memperjelas hubungan bagian kata atau ungkapan, berevolusi dan mengukur begitu. Ya, artinya jika kita memang menganalisis afiksasi atau imbuhan dengan kata dasar, maka kita memanfaatkan tanda hubung ya. Ini imbuhannya atau afiksasinya ber dan ini meang. Tanda hubung dipakai untuk merangkai ya. Se dengan kata berikutnya yang dimulai dengan huruf kapital. Se-Indonesia, se-Jawa. Ini memanfaatkan tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk merangkai unsur bahasa Indonesia dengan unsur bahasa daerah atau bahasa asing. Di, sowani, ber, pariban. Nah, ini memanfaatkan tanda hubung. Ini adalah imbuhannya. Kemudian sowan dan pariban ini adalah istilah lokalnya. Memanfaatkan tanda hubung untuk merangkainya. Berikutnya, tanda hubung digunakan untuk menandai bentuk terikat yang menjadi objek kebahasaan. Misalnya kata pasca berasal dari bahasa Sanskerta. Ya, pasca sarjana, kemerdekaan, pasca kemerdekaan. Ini memanfaatkan tanda hubung. Kemudian, ada catatan khusus bahwa tanda hubung ini tidak digunakan di antara huruf dan angka jika angka tersebut melambangkan jumlah huruf. Nah, ini dia. BNP 2 TKI
ya, Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia. Ini tanda hubung tidak berlaku gitu. Kemudian ada tanda hubung dan ada tanda pisah. Ya, secara visual memang terlihat tanda pisah ini lebih panjang ya daripada tanda hubung. Maksudnya bagaimana? Mari kita cari tahu. Tanda pisah dapat dipakai untuk membatasi penyisipan kata atau kalimat yang memberi penjelasan di luar bangun kalimat. Contoh, kemerdekaan bangsa itu diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, sebenarnya kalimatnya adalah itu. Tetapi karena disisipi dari penjelasan di luar bangun kalimat ini, artinya penjelasan ini berasal dari opini dia sendiri. Kemerdekaan bangsa itu, saya yakin akan tercapai, diperjuangkan oleh bangsa itu sendiri. Nah, ya, ini seperti kalimat sampingannya, ya, yang lahir dari penjelasan di luar bangun kalimat ini. Nah, ini menggunakan tanda pisah, agak panjang berarti. Tanda pisah dapat dipakai juga untuk menegaskan adanya keterangan aposisi atau keterangan yang lain. Soekarno-Hatta, nah ini ya, Soekarno-Hatta, ini tanda hubung karena ini memang satu kesatuan. Ya, Soekarno-Hatta kita sebut seperti itu. Mengapa satu kesatuan? Pada dasarnya ini adalah presiden dan wakil presiden. Jadi memanfaatkan tanda hubung menggunakan tanda pisah seperti ini, diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Paham ya? Soekarno-Hatta diabadikan menjadi nama Bandar Udara Internasional. Tapi untuk memperjelas Soekarno-Hatta ini apa? Ya, ini maka menggunakan penyisipan penjelasan di luar bangun kalimat juga. Tanda pisah dipakai di antara dua bilangan tanggal atau tempat yang berarti sampai dengan atau sampai ke. Nah, melihat dari perincian ini, melihat dari contoh ini, maka tanpa spasi ya. Berikutnya, tanda tanya, ya tentu kalimat tanya yang pertama fungsinya, yang kedua adalah tanda tanya dipakai dalam tanda kurung untuk menyatakan bagian kalimat yang disangsikan atau yang kurang dapat dibuktikan. Monumen Nasional mulai dibangun pada tahun 61, nah ini artinya belum pasti di tahun ini. Di Indonesia terdapat 740 daerah, bahasa daerah. Nah ini juga belum pasti 740. Jadi teman-teman bisa memanfaatkan tanda tanya di dalam kurung ya. Tanda seru yaitu sudah barang tentu dan jelas untuk menggambarkan, untuk mengakhiri ungkapan ya yang bersifat seruan, perintah, sungguhan, ketidakpercayaan atau emosi yang kuat. Tanda elipsis ya, yaitu titik 3, titik di tengah kalimat begitu. Itu dipakai untuk menunjukkan bahwa dalam suatu kalimat atau kutipan ada bagian yang dihilangkan. Nah, dihilangkan, memang sengaja dihilangkan dan harus diisi, biasanya ada di soal ya. Kemudian tanda elipsis dipakai untuk menulis ujaran yang tidak selesai dalam dialog. Ya, menurut saya seperti, nah bagaimana Bu? Artinya adalah ini belum selesai ya, atau tidak selesai dan tertinggal begitu. Kemudian tanda petik ya. Tanda petik ini ada 3 fungsi dan peran. Yang pertama, tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari pembicaraan, naskah atau bahan tertulis lain. Misalnya merdeka atau mati, seru Bung Tomo bla 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 bla. Nah, merdeka atau mati ini adalah kutipan langsung dari pernyataan Bung Tomo ya, yang memang mempunyai penekanan tersendiri dan maksud tersendiri sehingga memanfaatkan tanda petik. Kemudian tanda petik dipakai untuk mengapit judul sajak, lagu, film, sinetron, artikel ya. Sajak pahlawanku. Nah, ini kalau lagu pakai ini ya. Atau bab buku yang dipakai dalam kalimat. Nah, jadi teman-teman sudah tahu sekarang. Yang ketiga, tanda petik dipakai untuk mengapit istilah ilmiah yang kurang dikenal atau kata yang mempunyai arti khusus. Tetikus. Ya, meskipun sekarang sudah baku begitu ya, tetapi kita memang berikan tanda petik khusus agar istilah ilmiah ini menjadi perhatian khusus ya. Dilarang memberikan amplop kepada petugas. Amplop ini pun juga mempunyai arti khusus ya. Artinya tidak boleh menyuap begitu. Tanda petik tunggal ya, kalau ini double ya atau
ganda, ini tunggal, ini fungsinya adalah untuk mengapit petikan yang terdapat dalam petikan lain. Tanya dia, ku dengar bunyi kring 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 tadi. Ya, jadi untuk mengapit yang sudah diapit begitu sebelumnya. Kemudian tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, atau penjelasan kata atau ungkapan. Misalnya tergugat, oh ini artinya yang digugat. Retina, dinding mata sebelah dalam gitu. Kemudian ada tanda kurung ya. Tanda kurung ini ada 4 fungsi dan peran. Yang pertama, tanda kurung dipakai untuk mengapit tambahan keterangan atau penjelasan ya. SIM ya, ini perlu memanfaatkan tanda kurung. Tanda kurung dipakai untuk mengapit keterangan atau penjelasan yang bukan bagian kalimat utama. Sajak Tranggono yang berjudul Ubud dalam kurung nama tempat yang terkenal di Bali ya, ditulis pada tahun 62. Nah, ini sama seperti dengan teks sampingan ya, untuk menjelaskan Ubud ini. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau kata yang keberadaannya di dalam teks dapat dimunculkan atau dihilangkan. Dia berangkat ke kantor selalu menaiki Transjakarta. Bisa dipakai atau bisa tidak, maka kita bisa memanfaatkan tanda kurung. Bus gitu. Tanda kurung dipakai untuk mengapit huruf atau angka yang digunakan pada penanda pemerincian. Ya, 1, 2, 3. Nah, ini memanfaatkan tanda kurung. Berikutnya adalah tanda kurung siku. Ada 2 peran. Tanda kurung siku dipakai untuk mengapit huruf, kata, atau kelompok kata sebagai koreksi atau tambahan atas kesalahan atau kekurangan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Sang Sapurba mendengar bunyi gemerisik. Nah, ini menggunakan tanda kurung siku. Penggunaan bahasa dalam karya ilmiah harus sesuai dengan ulang tahun Proklamasi Kemerdekaan Republik Indonesia dirayakan secara khidmat. Ya, ini dipakai untuk mengapit begitu. Kemudian yang kedua, tanda kurung siku dipakai untuk mengapit keterangan dalam kalimat penjelas yang terdapat dalam tanda kurung. Nah, ini ada 2 sumber ya. Persamaan kedua proses itu perbedaannya dibicarakan di dalam bab 2. Lihat halaman 35-38. Nah, ini membutuhkan kurung siku. Jadi porsinya memang lebih besar yang ini ya, artinya kurung siku ini adalah pada peran yang kedua itu untuk menghubungkan, untuk menjelaskan lagi pada bagian, pada konteks yang telah dikurung ya, itu untuk di fungsi yang kedua. Berikutnya tanda garis miring ya, tanda penyingkat atau apostrof ya. Kedua tanda ini mempunyai peran masing-masing. Yang pertama, tanda garis miring dipakai dalam nomor surat, nomor pada alamat, dan penanda masa tahun pada masa 1 tahun yang terbagi dalam 2 tahun takwim ya. Ya, ini bisa dilihat pada contohnya. Tanda garis miring dipakai sebagai pengganti kata dan atau serta setiap ya. Misalnya mahasiswa dan mahasiswi dikirimkan lewat darat atau lewat laut. Nah, ini juga bisa. Tanda garis miring dipakai untuk mengapit huruf kata atau kelompok kata sebagai koreksi atau pengurangan atas kesalahan atau kelebihan di dalam naskah asli yang ditulis orang lain. Buku pengantar linguistik ya. Nah, ini menggunakan tanda miring begitu. Tanda penyingkat atau apostrof ya, ini adalah 1. Tadi petik 1 dan petik 2 ada ya. Tanda penyingkat dipakai untuk menunjukkan penghilangan bagian kata atau bagian angka tahun dalam konteks tertentu. Dia akan kusuratikan, ini akan. Mereka sudah datang kan? Nah, ini mereka sudah datang bukan? Ya, ini lengkapnya ya. Malam telah tiba. 5, 2, 13. Nah, 13 ini adalah tahunnya. Berikutnya, penjelasan mengenai kapitalisasi, huruf tebal miring, dan tanda baca ini bersumber dari Puebi tahun 2016 edisi keempat ya. Jadi secara lengkap teman-teman dapat baca, kemudian teman-teman juga dapat mengunduh secara gratis ya, yang dibagikan oleh Kemendikbud agar mendapatkan pengetahuan dan wawasan mengenai pedoman ejaan bahasa Indonesia secara umum ya. Mengapa secara umum? Karena secara khusus nanti akan disampaikan pada organisasi, instansi, dan lembaga tertentu. Karena setiap instansi lembaga tertentu mempunyai
teknik-teknik tersendiri, tentunya dengan bersumber pada PUEBI ini juga. Oke, konklusi yang dapat diberikan adalah ketepatan penggunaan ejaan bahasa Indonesia ini dapat mempengaruhi kualitas kebahasaan. Jadi kebahasaan teman-teman ini akan terjaga kualitasnya, terjamin kualitasnya jika memang tepat menggunakan ejaan bahasa Indonesia. Berikutnya, berusaha menampilkan istilah mutakhir pada konteks yang tepat, ini juga menunjukkan kecakapan seseorang. Ya, istilah mutakhir artinya adalah apa? Istilah yang baku, ya, yang kekinian, tentu yang telah disahkan dalam PUEBI ini. Ya, kemudian menghabituasikan, nah, ini ya, menghabituasikan atau membiasakan penggunaan PUEBI mulai dari sekarang, ini merupakan salah satu langkah mengaktualisasikan prinsip bahasa Indonesia. Ya, ini pun sekaligus menjawab dari pertanyaan-pertanyaan mahasiswa pada topik yang lalu. Bagaimana cara, bagaimana strategi, bagaimana tindakan, bagaimana sikap kita untuk mempertahankan bahasa Indonesia dengan baik dan benar, yaitu menghabituasikan. Kita harus membiasakan EBI, ejaan bahasa Indonesia ini, mulai dari sekarang, ya, pada kehidupan sehari-hari, entah itu lisan maupun tulis, sehingga kita menjadi terbiasa. Kalau terbiasa sehingga menjadi kebudayaan. Kalau sudah berbudaya, maka akan menjadi warisan untuk generasi yang akan datang. Baik, berjumpa kembali di video berikutnya. Salam pemerhati, pemaham, merdeka belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.